Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggih suara saya? Jelas. Assalamualaikum Ustaz Farid, Dovir, mungkin tes suara Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di acara ini. Sama-sama. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah wajah Ustaz Farid sudah kelihatan. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Suara saya bisa jelas ditangkap? Jelas. Alhamdulillah Jelas. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah gabung semua, sudah gabung, dan para senior dan semuanya sudah gabung, dan mungkin kalau nanti ada yang masih menyusul, tidak apa-apa, tapi agenda kita mulai sesuai jadwal saja. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang kami hormati Ustaz Farid Dovir, LC MSI. Yang kami Profesor ITS Manyar, kepada Bapak Ibu yang sudah purna ataupun mungkin yang masih aktif, dan juga saya hormati semuanya, tendik dan lain sebagainya, keluarga besar kampus ITS Manyar. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana Syawal ini, walaupun yang suasana berbeda, biasanya tahun-tahun sebelumnya ketika hari Sabtu pasca Syawal ini kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga di kampus ITS Manyar, ya. Akan tetapi karena kondisi yang seperti ini, pada hari ini kita mengadakan acara halal bihalal dan silaturahim secara online lewat Zoom. Semoga ini tidak mengurangi suasana dan nuansa kebersamaan kita, silaturahim kita bersama, dan tidak mengurangi kehidupan keluarga besar kampus ITS Manyar. Salam salam, semoga tak tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Assalamualaikum. Baiklah, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, di sini saya diberi amanah untuk kemudian membawakan acara yang virtual ini, yang secara online ini. Jadi susunan acara silaturahim kita ya pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta artinya, yang nanti tilawah akan dibawakan oleh alumni kita ya, yang tadi sudah sempat menyapa, alumni kita tahun 2013, yaitu Mbak Nurma Fatimah Nakibah, gitu ya. Dan untuk sari tilawahnya atau artinya nanti akan dibawakan juga oleh alumni juga. Ya. Ini juga disebut alumni karena posisinya yang nulis saya sebut alumni juga. Ya, walaupun tadi sudah muncul dari awal ya. Alumni 95 yaitu Bu Sekdok, Bu Amalia Firdaus MT yang akan membawakan terjemahnya atau sari tilawahnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Dekan oleh Pak Profesor Sigit Darmawan.
Kemudian sambutan yang kedua disampaikan oleh Pak Kepala Departemen, Bapak Muhammad Khairi PSD. Setelah acara sambutan dilanjutkan acara tausiah, ya, tausiah Ramadan yang dengan tema sebagaimana yang ada, yaitu bagaimana silaturahim, menjaga silaturahim kita di tengah kondisi new normal era pandemi ini, ya. Dan salah satu bentuk silaturahim yang baru itu seperti ini, seperti itu, ya, bagi acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan sari tilawahnya. Kepada Mbak Nurma dan Bu Amalia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka ampunilah segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kadangkala kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair kepada Mbak Nurma dan Bu Amalia yang telah membacakan ayat suci Al-Quran serta terjemahannya. Semoga ini menambah keberkahan dan menambah keimanan kita bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Vokasi ITS kepada yang terhormat Bapak Profesor Sigit Darmawan PhD, dipersilahkan. Terima kasih Mas Wandi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ustadz Farid Dr. LC MSI dari Gresik. Terima kasih Ustadz telah berkenan memenuhi undangan kami di acara Halal Keluarga Besar Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Yang kami muliakan para sesepuh, para senior kami. Ya. Tadi saya melihat Pak Imam Prayogo, Pak Budi Wibowo, Pak Humaydi, ya. Ada juga Bu Rita, Pak Munarus, Bu Endah, dan Pak Joko Sulis. Ya. Turun ya, berkenan hadir di acara ini. Kemudian kepada segenap pimpinan Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Pak Khoiri dan kawan-kawan, Pak Khoiri, Bu Amalia, ya, dan seterusnya. Dan segenap keluarga besar Departemen Teknik Infrastruktur Sipil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya kita patut bersyukur ya, masih bisa bertemu ya, secara online dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sejauh ini keluarga besar Kampus Manyar ya
tidak ada yang terkena COVID ini ya. Ini patut kita syukuri ya, di tengah-tengah pandemi yang sejauh ini masih terus meningkat ya case-nya. Ini patut kita syukuri. Dan pada kesempatan ini, Bu Bapak sekalian ya, atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama fakultas, perkenankan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, dan mohon maaf lahir batin ya, bila ada tutur kata, perbuatan, dan mungkin pelayanan kami sebagai fakultas masih belum maksimal. Insya Allah kedepannya kami terus berusaha ya, melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Acara silaturahim ini sudah menjadi tradisi ya. Sudah lupa sudah berapa kali acara ini ya. Tentu saja tradisi ini tradisi yang baik ya. Perlu kita lestarikan ya. Silaturahim adalah ajaran Islam ya. Dengan silaturahim itu nanti insya Allah ya rezeki kita akan dilapangkan, dan yang kedua umur kita akan dipanjangkan. Dan dengan umur panjang itu kita lebih banyak kesempatan ya untuk beribadah sehingga mempunyai bekal yang cukup di hari kemudian ya. Saya teringat Pak Nuh waktu Ramadan itu menyampaikan bahwa sebenarnya manusia ini hidupnya abadi ya. Hanya berganti alam ya. Saat ini kita di alam yang kedua, alam dunia. Sebenarnya ini alam yang paling menentukan untuk alam-alam berikutnya ya. Ini nanti alam kubur dan nanti alam akhirat. Nah, ini adalah kesempatan yang baik ya. Meskipun di tengah pandemi, ya ibadah kita harus tetap dipertahankan. Dan insya Allah makin meningkat di bulan Syawal ini. Dan jangan lupa Ibu Bapak sekalian, ini di sekitar kita banyak sekali ya yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Karena banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, kesulitan untuk kehidupan sehari-harinya. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Mohon kerukunan di Departemen Teknik Infrastruktur ini dipertahankan ya. Jangan dicontoh ya, contoh-contoh yang nggak baik di pimpinan kita itu ya. Satu dengan yang lainnya nggak sinkron. Kita harus mendukung satu dengan yang lainnya ya. Ibaratnya sebuah tim ya. Ada yang striker, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Semuanya mempunyai tujuan yang sama ya. Jangan sampai terus sebaliknya ya. Hanya dengan kekompakan itulah ya kita bisa berkontribusi yang lebih baik ya untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk khususnya untuk anak didik kita. Saya kira itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Sigit Darmawan yang telah memberikan sambutannya. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Departemen Teknik Infrastruktur Sipil kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Khairi PhD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Suwandi. Berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak, yang sangat banyak kepada Bapak Ibu semua telah hadir ya, walaupun secara virtual, meluangkan waktunya di acara seperti ini. Nah ini mungkin ini apa ya? Ini kita memulai cara baru. Ini pertama kalinya ini kita silaturahmi model begini. Ya, enggak pernah seumur-umur ya, baru pertama kali ini. Tapi alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri. Ini sudah banyak yang hadir dari Bapak senior tadi yang disebutkan satu persatu oleh Bapak Dekan. Kemudian terima kasih juga Pak Dekan atas kehadirannya, dan ini tadi sambutan pengawal yang luar biasa saya kira menyikapi keadaan hari ini dan bagaimana ke depannya. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu dosen dan karyawan yang tidak saya sebutkan satu persatu yang telah hadir di sini. Dan tak lupa terima kasih ini Mbak Norma yang jauh-jauh dari Bandung, dari Lamongan ya, dari Lamongan untuk bisa hadir di acara ini. Nah, sekarang itu ternyata tempat tidak masalah ya.
Nah, tempat tidak masalah ini berarti ini kita perlu membiasakan ini. Tempat tidak masalah, tapi waktu yang menjadi masalah. Harus sinkron menit demi menitnya ini. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kayaknya sesuatu yang harus kita biasakan, ini benar-benar baru, beda dengan budaya kita yang sebelumnya. Nah, kita mungkin perlu menyesuaikan, termasuk sebenarnya acara silaturahmi dan temu kangen, bertemu teman-teman ini kan alamiah ya, seperti yang disampaikan Pak Sigit tadi, juga merupakan sunnah Nabi, alamiah silaturahmi itu untuk kesehatan dan kemudian umur panjang ya, rezeki dan umur panjang. Nah, ini nanti mungkin Pak Ustadz Dovir, matur suwun, nanti mohon pencerahannya Pak Ustadz Farid Dovir, ini kok Pak pengasuh pondok pesantren Refa Islami Gresik. Nah, ini nanti bagaimana ini? Kita ini alamiahnya kan harus saling bertemu, tapi kok ada situasi seperti ini ke depannya bagaimana? Ini mungkin kayaknya ini situasi yang perlu untuk mendapatkan pencerahan untuk kita semua, agar apa yang kita maksud, apa yang kita jalani yang selama ini di model yang baru ini nanti ke depannya masih tetap tujuannya tetap tercapai, saling silaturahmi, saling dukung-mendukung selalu dan yang lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan apa ya, imun katanya. Kalau saling ketemu kan umur panjang ya, mungkin dari sisi ya mungkin saling imun. Ketemu wajah aja itu sudah mungkin ada, kalau dokter katanya mungkin ada hormon tertentu yang bisa bangkit dari situ. Nah, jadi matur suwun Pak Ustadz Farid Dovir atas kehadirannya. Nah, nanti selanjutnya monggo diberikan kita petunjuk. Terima kasih, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Pak Swandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad Khairi yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara berikutnya yaitu acara tausiah ya, yang dengan tema menjaga dan memperkuat silaturahim saat menghadapi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga Ustadz Farid Dovir. Jadi kami ini saat ini di ITS, tapi ITS yang kampus tersendiri, Ustadz. Jadi kampus Manyar istilahnya familiarnya, kampus yang di depan Rumah Sakit Jiwa Menur. Jadi ya kampus yang lama. sebelah timur jalan itu ya? Iya, betul Ustaz. Jadi seperti itu, jadi perlu sampaikan. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat. Jadi nanti kita mohon diberikan sesinya ceramah kira-kira 40 atau 45 menit, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang ada ganjalan dan sebagainya, ada pertanyaan-pertanyaan, kita beri sesi sekitar 15 menit untuk kemudian kita bisa berinteraksi langsung dengan Ustadz Farid Dovir ya. Kemudian nanti diakhiri dengan doa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Farid Dovir. Monggo Ustadz. Baik, sebelumnya suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Jelas Ustadz. Jelas ya. Alhamdulillah bisa. Kita cek dulu screen-nya ya. Bisa tampil dengan baik screen-nya? Slide-nya? Jelas. Ya. Jelas nggih? Nggih. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina
amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa bi'umum. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan, Bapak Ketua Departemen, para Bapak Ibu dosen, para alumni, dan seluruh yang hadir di kesempatan ini, terutama Pak Wandi yang menghubungi saya. Sehat Pak Wandi nggih? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ada satu syair dalam bahasa Arab dikatakan laisal aidu liman labisal jadid walakinnal aida liman ta'atuhu tazid. Artinya laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai baju baru. Walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Tapi sesungguhnya hari raya itu adalah milik orang yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Jadi mudah-mudahan dengan usainya ibadah Ramadan kita dan kita kembali ke bulan Syawal, mudah-mudahan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah dan meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mengawali tausiah dan nanti dilanjut dengan diskusi pada acara pagi ini, saya ingin menampilkan 2 atau 3 slide seputar bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan silaturahim. Bisa dilihat dengan jelas Bapak Ibu sekalian? Ya. Jadi nampaknya kalau dari sejarah ajaran silaturahim itu memang ajaran yang sangat awal disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik di Mekah, dalam suasana umat Islam masih sedikit, tertekan, dan banyak keterbatasan secara sosial, politik, ekonomi, ajaran silaturahim itu sudah ada dan diajarkan oleh Nabi. Maupun pada saat di Madinah, ketika umat Islam ini sudah memiliki kekuasaan, pemerintahan yang berdaulat, secara sosial dan ekonomi ada kebebasan, silaturahim itu merupakan ajaran yang disampaikan dan diterapkan oleh masyarakat Muslim. Coba kita lihat ke Mekah. Ini satu kisah. Amr bin Abbasah bercerita, aku pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali diutus di Mekah. Ketika itu beliau bersembunyi, lalu aku bertanya, ini orang yang belum Muslim, kepingin tahu siapa itu Muhammad dan apa ajaran yang dibawanya. Amr bin Abbasah bertanya, kamu ini siapa? Nabi kita menjawab, aku ini Nabi. Nabi itu apa? Karena di masyarakat Mekah waktu itu yang jauh dari Bizantium Romawi,
jauh dari lokasi diturunkannya nabi-nabi sebelumnya, itu hampir-hampir istilah nabi rasul itu sudah tidak dikenal. Mereka asyik dengan penyembahan kepada berhala. Makanya nabi itu apa? Mereka nanya begitu. Dijawab, nabi itu Rasulullah, utusan Allah. Kamu diutus membawa apa? Nah, kemudian beliau menjelaskan, agar Allah disembah, artinya menyampaikan agama tauhid, patung berhala ini tidak boleh disembah. Roh-roh itu tidak boleh disembah. Binatang tidak boleh disembah. Yang layak untuk disembah itu Allah. Agar berhala dihancurkan, agar kekeluargaan disambung dengan kebaikan dan kunjungan. Nah ini. Karena masyarakat Mekah itu masyarakat yang secara sosial rusak. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Yang kaya menindas yang miskin. Yang berhutang tidak bisa membayar utangnya dijadikan budak. Jadi suami bisa putus dengan istrinya, anak bisa pisah dengan orang tuanya karena hal-hal seperti itu. Jadi rusak. Nah, Islam datang ke masyarakat seperti itu untuk mengajarkan watu solul arham bil birri wasilah. Di dalam hadisnya itu. Tatanan kekeluargaan itu ditali kembali, diikat kembali sehingga menjadi sebuah tatanan sosial dan keluarga yang bagus. Nah, silaturahim itu adalah menyambung yang putus. Itu intinya. Sehingga di Mekah, sekali lagi, tatanan sosial yang porak-poranda itu, Islam datang untuk mengajarkan silaturahim. Yang kedua kita lihat di Madinah sekarang. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bercerita, ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang menyambutnya seraya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba. Aku pun datang untuk melihatnya. Setelah aku melihat wajahnya, aku menyimpulkan bahwa wajahnya bukan wajah seorang pembohong. Nampaknya orang jujur itu ketahuan. Dari wajahnya aja kelihatan. Oh ini jujur, ini tidak jujur itu kelihatan dari wajahnya. Apalagi kalau sudah ngomong, ketahuan lagi. Ini jujur apa tidak jujur. Nah, Rasulullah Muhammad SAW dilihat oleh orang yang sama sekali belum pernah melihat, bahkan secara agama belum masuk Islam, udah tahu, oh ini orang jujur. Ucapannya yang pertama kali aku dengar adalah, nah ini, saya kembali ke hadisnya yang berwarna merah itu, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berilah makanan kepada orang lain. Wasilul arham, ini yang ketiga. Kamu harus menyambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian pada waktu malam ketika orang lain masih pada tidur. Ada 4 ajaran, Bapak Ibu sekalian. Pertama, menyebarkan salam. Yang kedua, membagi-bagi makanan kepada orang lain. Yang ketiga, silaturahim. Dan yang keempat, sholat malam. Waktu itu sholat malam. 4 ini dikatakan oleh Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan damai. Mungkin bisa diistilahkan dengan kuncine swarga iku 4. Jalan menuju surga itu 4. Salam, bagi-bagi makanan, solidaritas, ya. Kemudian silaturahim, kemudian sholat malam. Nah,
balik ke Mekah. Ketika Islam baru pertama kali datang ke Mekah, ajaran silaturahim disampaikan. Padahal waktu itu Islam dalam kondisi secara politik, sosial, hukum, itu masih belum ada apa-apanya. Sekarang di Madinah, ketika umat Islam hidup bebas secara ekonomi, banyak kemajuan, secara sosial tertata rapi, nah silaturahim itu juga disampaikan oleh Nabi. Berarti ajaran silaturahim itu tidak putus, tidak tertutup, tidak berhenti dalam suasana apapun. Dalam suasana mudah kita bisa silaturahim. Dalam suasana sulit kita juga bisa. Kemarin kata Pak Ketua Departemen tadi, entah sudah berapa tahun silaturahim biasa kumpul-kumpul, dan biasanya kalau ngumpul-ngumpul mesti ada makan-makannya. Itu biasanya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, jangankan makan-makan bareng, kumpul saja tidak bisa. Nah, artinya silaturahim ini tidak bisa berhenti. Nah, itu sejarahnya. Jadi sejarah silaturahim di Mekah ada, silaturahim di Madinah juga jalan. Silaturahim di Indonesia ada dua istilah, silaturahim dan silaturahmi. Kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia ya boleh-boleh saja, boleh pakai silaturahim, boleh pakai silaturahmi. Tapi kalau dikembalikan kepada kalimat Arabnya rahim, haknya, huruf haknya itu di kasrah, rahimi. Sebab kalau huruf haknya itu disukun, rahmi, itu artinya beda. Mau tahu Bapak artinya rahmi itu, yang sudah sering kita ucapkan. Jadi kalau rahim itu tali kekeluargaan, tapi kalau rahmi itu sakit perut. Nah ini kalau dikembalikan ke bahasa Arabnya. Jadi kalau silaturahmi itu kumpul-kumpul menularkan penyakit perut, gitu. Ini sekali lagi kalau dikembalikan ke bahasa Arabnya. Tapi kan sudah masuk bahasa Indonesia. Nah, itu. Baik, silaturahim. Silah itu menyambung. Dengan cara apapun. Rahim itu di situ ada 3 kata yang terkandung di kalimat rahim itu. Ada rahim yang berarti kandungan seorang ibu, tempat janin, itu bahasa Arab. Itu rahim. Rahman yang berarti itu adalah sifat Allah yang Maha Pengasih. Dan ada kata rahmah di situ yang berarti menebar kasih sayang. Sehingga ketika orang melakukan silaturahim, maka 3 kalimat dan 3 makna itu terkandung di dalamnya. Makna yang pertama rahim. Apa? Silaturahim itu mengingatkan kita bahwa kita seluruh manusia ini berasal dari tempat yang sama, yaitu dari rahim seorang ibu. Dimaknai juga bahwa ada di antara kita ini yang bersaudara seibu, rahimnya malah satu. Kemudian lahir, hidup berpencar, bahkan mungkin tempatnya jauh. Nah, dengan silaturahim yang dulu lahir dari rahim yang sama, ngumpul lagi. Itu silaturahim, makna yang pertama. Ngumpul lagi. Karena dulu asalnya dari tempat yang sama, rahim yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kalimat rahim itu ada tersimpan makna ar-Rahman, sifat Allah.
Bahkan ada hadis qudsi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni syaqqaqtur rahim minar rahmah." Aku ambil kata-kata rahim itu dari sifatku Rahman itu. Maka barang siapa yang menyambung silaturahim, aku kasihi, aku sayangi. Tapi bagi siapa yang memutus tali silaturahim, aku marahi. Nah itu. Sehingga kalau kita ingin mendatangkan kasih sayang Allah, maka sering-seringlah kita bersilaturahim. Sering-seringlah kita menyambung tali kekeluargaan. Ada satu hadis qudsi yang saya ceritakan saja. Ada seseorang, hamba Allah, keluar dari kampungnya, melintasi perjalanan yang jauh, mau menuju kampung yang jauh dari kampung aslinya, mau mengunjungi seseorang di sana. Di tengah jalan, datang malaikat, bertemu dengan orang ini, tanya, "Ya fulan, aina turid?" "Hai fulan, mau kemana?" Fulan ini menjawab, "Uridu ziyarata akhin fi hadhil qaryah." Saya mau mengunjungi salah satu saudara saya di kampung itu. Malaikat tanya lagi, "Apakah kamu ada urusan utang piutang jual beli sehingga kamu mau ke sana?" Tidak ada, katanya. "Apakah kamu ada urusan dunia sehingga kamu datang ke sana jauh-jauh?" Tidak ada. Lalu dia mengatakan, "Saya jauh-jauh mengunjungi saudara saya ke tempat itu mahabbatan fillah, semata-mata karena cinta saya kepada dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada urusan nagih hutang. Tidak ada urusan apa-apa yang sifatnya duniawi. Tidak ada. Ketika dia telah memastikan bahwa niatnya silaturahim itu lillahi ta'ala, semata-mata karena itu, apa kata malaikat? Aku ini diutus oleh Allah menyampaikan kepadamu bahwa wajabat rahmati alaih. Kamu wajib mendapat kasih sayang Allah. Jadi silaturahim itu, selain tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, bahwa silaturahim itu menambah rezeki, artinya membuka pintu-pintu rezeki dan memanjangkan umur. Nah, silaturahim itu juga mendatangkan kasih sayang dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang ketiga, rahim, silaturahim itu terkandung makna rahmah. Kasih sayang antar sesama. Anak yang bersilaturahim kepada orang tuanya, maka kasih sayang di antara mereka akan bertambah. Saudara yang bersilaturahim dengan saudara yang lainnya, pasti hubungan sesama, kasih sayang, jalinan cinta kasih, itu akan bertambah. Pimpinan dengan bawahan, rektor dengan dosen, dengan siapa saja, bahwa silaturahim itu menambah, meningkatkan kasih sayang di antara sesama. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari kalimat silaturahim itu saja sudah terkandung makna yang luar biasa, dan itu adalah ajaran Islam. Dengan silaturahim kita menyambung tali persaudaraan yang dulu pernah ada kemudian jauh. Dengan silaturahim kita sedang menggapai kasih sayang dari Allah, dan dengan silaturahim kita ini
ingin meningkatkan cinta dan saling menyayangi di antara kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, nah, bagaimana dengan saat ini? Ketika kondisi kita secara sosial banyak keterbatasan. New normal itu berarti normal baru begitu nggih? Artinya dulu pernah normal, kemudian tidak normal, terus sekarang normal lagi gitu. Konten normal baru, normal lama gitu. Oh, iya. Jadi begini, Islam itu kita yakini sebagai agama yang sesuai dengan segala situasi dan sepanjang zaman. Itu harus kita yakini. Dalam kondisi apapun, Islam hadir di situ. Itu kita yakini. Islam itu cocok untuk masyarakat Mekah yang keras karakternya. Tapi Islam juga cocok untuk masyarakat Madinah yang karakter orang-orangnya lebih lembut. Islamnya sama. Hadir di Mekah cocok, hadir di Madinah juga cocok. Islam cocok di masyarakat Arab yang hidup di padang pasir, karakternya keras, kemudian airnya jarang. Tapi Islam juga cocok di bumi kita, di Indonesia ini, yang serba hijau, air melimpah, orangnya dikenal dengan lemah lembut, cocok juga. Nah, seluruh ajaran Islam itu cocok. Sehingga dari situ kita meyakini silaturahim itu tidak boleh putus hanya karena perbedaan situasi. Hanya karena perbedaan kondisi. Karena itu, Islam memiliki ajaran yang bersifat tawabit, yang tetap tidak bisa berubah. Dan Islam memiliki ajaran yang sifatnya mutaghayyirat, yang bisa berubah-ubah mengikuti perkembangan. Ajaran Islam yang bersifat tawabit itu adalah misalnya sholat fardu. Sholat fardu itu jumlahnya 5 kali dalam sehari, itu tawabit, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Rokaatnya seperti itu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Dan afdolnya bagi laki-laki sholat itu di masjid, tidak di rumah, itu tidak bisa diganti oleh siapapun. Nah, di masjid itu mau ada, mau dilapisi keramik, mau marmer, mau ditutup dengan karpet, mau dikasih kipas angin, mau ditambah AC, itu hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, boleh berubah. Sarana boleh berubah. Termasuk kita ini sesungguhnya sudah terbiasa dengan revolusi teknologi yang ada dalam kehidupan kita, itu kan sudah biasa kita itu. Coba Bapak Ibu sekalian dengan revolusi teknologi telepon genggam yang ada di kita itu, dengan semua fitur yang ada di dalamnya. Dulu kita menjelang tidur, supaya bisa bangun subuh, itu kan harus muter apa itu? Jam yang ditaruh di telinga kita itu. Kotor nanti ini kerobong semut semua. Kamu kalau mau pegang ini harus cuci tangan yang bersih terus dikeringkan. Harus nyeting beker itu kan? Tapi dengan adanya teknologi HP, kan tidak perlu itu. Harus berubah. Kita juga dulu kalau mau ke hutan, mau hiking, mau mendaki, bawa kompas. Sekarang dengan HP tidak perlu. Sekarang orang kadang tidak perlu jam dinding lagi, karena masing-masing sudah pegang jam di tangannya masing-masing. Kita sudah biasa itu dengan revolusi kecil-kecil itu semacam itu. Apalagi dengan kehidupan sosial. Dulu ketika kita mau tahu kabar saudara kita yang kuliah di luar kota, harus nulis surat dulu.
dikirim 3 hari kalau perangkonya 300 rupiah, bisa nyampe seminggu kalau perangkonya lebih murah dari itu. Nanti dibaca, kirim balasannya 10 hari baru tahu beritanya. Tetapi begitu ada telepon, kita bisa berbicara saat itu. Begitu ada teknologi seperti ini, kita bisa berbicara, mendengar suaranya, dan juga melihat wajah orang yang sedang berbicara. Kita kan sebenarnya sudah biasa dengan itu. Ketika sepeda motor dijual dengan harga murah, angkot kan mulai sepi. Bis kota sepi. Nah, kita kan sudah terbiasa dengan begitu. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang berubah itu cara. Yang berubah itu adalah sarana. Tetapi inti daripada silaturahim bahwa kita ingin menyambung tali kekeluargaan, kita ingin mendatangkan rahmat dari Allah, kita ingin merajut kembali tali persaudaraan, tali kasih sayang, itu yang tidak boleh berubah. Meskipun sarana yang dipakai untuk silaturahim ini bisa berubah-ubah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika dengan adanya musibah COVID-19 ini, jangan sampai ini menjadi memutus tali silaturahim kita. Bahkan seseorang yang terkena sakit itu bisa menjadi jalan untuk silaturahim. Ada beberapa kisah, Bapak Ibu sekalian. Ada seorang wanita, sahabiat pada zaman Nabi. Seorang ibu mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan silaturahim. Wanita ini menyampaikan, pertama silaturahim, yang kedua dalam silaturahim itu mengeluh, menyampaikan masalah. Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakasyaf. Jadi silaturahim itu bukan hanya ketemu, bukan hanya jabat tangan dalam kondisi normal, tapi ada diskusi. Seperti silaturahim kita pada pagi ini. Ya Rasul, saya ini punya penyakit epilepsi. Dan kalau penyakit saya itu kambuh, pakaian saya ini terbuka, saya tidak terasa. Sehingga aurat saya kelihatan. Ini silaturahim. Ada diskusi di sini. Dan ini kan tidak boleh putus hanya karena ada pandemi. Di sini kita bisa silaturahim, di sini kita bisa diskusi. Caranya hanya beda. Dulu para sahabat itu datang ke rumah Rasul, kita di rumah masing-masing. Itu saja bedanya. Ya Rasul, saya ini punya penyakit epilepsi, dan kalau saya pas kambuh, pakaian saya terbuka. Fad'ullaha an yu'afiyani. Minta dong, doakan kepada Allah agar saya sembuh. Nah inilah silaturahim itu membuka pintu-pintu rezeki itu ya di sini ini. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Sebentar mati tadi ya? Iya, Ustaz. Nabi memberikan pilihan kepada ibu ini. Bu, kalau ibu sabar,
ibu dijamin masuk surga. Ini manfaat-manfaat silaturahim. Kalau ibu sabar, ibu dijamin masuk surga. Tapi kalau ibu mau, aku akan doakan. Dan mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dikasih 2 pilihan, suruh milih 1. Kalau ibu sabar, ibu dapat surga. Maksudnya itu, enggak apa-apa, ibu tahan sakitnya, bersabar, nanti ibu dijamin masuk surga. Pilihan yang kedua, tapi kalau ibu milih yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menyembuhkan. Kalau bapak ibu disuruh milih begitu, milih mana ya? Sembuh dan masuk surga. Begitu mendengar kata-kata masuk surga, ibu ini langsung jawab, idzan asbir. Kalau itu pilihannya, saya pilih sabar. Maksudnya, nek wis krungu swarga, iya ndak ada yang lain. Ya wis swarga itu pilihan saya. Loro-loro titik gak apa-apa. Sing penting swarga. Itu pilihannya ibu ini. 1. Nah ibu ini nanya lagi, ya Rasul, tapi masalahnya itu tidak sekedar itu. Saya itu kalau kambuh, aurat saya terbuka. Kan itu melanggar ajaran Islam. Nah baru kemudian Nabi berdoa. Berdoa untuk agar kalau pas kambuh, auratnya tetap tertutup. Itu. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, sembuh total. Epilepsinya tidak pernah kambuh lagi. Itu silaturahim. Hasil dari silaturahim. Saya teringat dengan kata-kata Ibnu Sina. Dia mengatakan, al-wahmu nisfud dawa. Nisfudda, panik itu separuh penyakit. Makanya kita tidak boleh panik. Panik itu separuh penyakit. Badan sehat, tapi kalau pikiran selalu panik itu separuhnya sakit. Wal itmi'nan nisfud dawa. Tenang, itu separuh dari obat. Tenang, tidak panik, itu sudah punya separuh obat. Was-sabru, nah ini dia. Sabar itu bidayatus syifa. Sabar itu adalah awal dari kesembuhan. Makanya ketika wanita sahabiat ini memilih sabar, maka tidak lama setelah itu sembuh. Surga dapat, sembuh dapat, kata Pak Kadep tadi itu. Dapat dua-duanya. Nah ini diawali dari silaturahim. Dalam kondisi sesulit apapun silaturahim. Contoh yang kedua. Silaturahim ini juga jalan menuju kesembuhan. Ada seorang laki-laki datang menghadap kepada Rasulullah. Melaporkan, akhi yashtaki fi batni. Ya Rasul, saudara saya tidak bisa ke sini, mengutus saya menyampaikan berita perutnya sakit. Jadi mungkin sakit perutnya tidak bisa datang sendiri melapor seperti wanita tadi, mengutus orang lain. Ini juga silaturahim. Apa kata Nabi? Isqihi asalan. Kasih dia minum madu. Nah, itu obat itu datang dari silaturahim. Kasih dia minum madu. Nabi tidak pernah bilang madu yang asli ya, tidak pernah begitu. Madu ya madu. Isqihi asalan. Kasih dia minum madu. Besok datang lagi. Ya Rasul, kemarin sudah saya kasih minum madu, tapi masih bilang sakit perutnya. Untuk kedua kali Nabi bilang,
Iskihi asalan. Kasih lagi minum madu. 2 kali. Hari ketiga datang lagi. Ya Rasul, sudah minum 2 kali berturut-turut, masih sakit. Untuk yang ketiga kali Nabi bilang, iskihi asalan. Kasih minum madu. 3 kali minum madu, datang lagi hari keempat. Untuk kedatangan yang keempat kali ini Nabi mengatakan begini, Sadaqallah wa kadzaba batnu akhik. Sadaqallah, maha benar Allah. Apa maksudnya? Ya Allah kan sudah bilang tentang madu itu, Allah sudah bilang fihi syifa'un linnas. Madu itu di dalamnya ada obat bagi manusia. Sudah dikasih minum madu kok masih sakit? Wa kadzaba batnu akhik. Memang yang gak bener itu ya perutnya saudaramu itu. Allah yang bener, petenge dulurmu sing gak genah itu. Makanya Nabi ngomong untuk yang keempat kali beliau mengatakan iskihi asalan. Kasih dia minum madu. Dikasih minum madu sampai 4 kali dan fabari'a kemudian sembuh. Silaturahim itu adalah jalan menuju kesembuhan. Dan ini tepatnya dilakukan pada saat-saat seperti kita sekarang ini. Justru dengan musim banyak orang sakit, wabah pandemi belum terkendali, kita perbanyak silaturahim. Ada memang seperti wanita tadi, penyakitnya sembuh hanya dengan doa dan sabar. Tapi yang laki-laki ini kan harus dengan obat. Obatnya apa? Madu. Nah ini juga membuktikan kepada kita sekali lagi bahwa silaturahim ini bisa dilakukan kapanpun. Baik normal lama maupun normal baru. Atau nanti ada posmu normal. Itu tetap silaturahim harus ada dan terus dijaga. Karena itu tadi ya menambah berkahnya umur, menambah rezeki, mendatangkan kesembuhan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu sekalian ini inti dari apa yang ingin saya sampaikan tentang silaturahim ini. Hakikatnya adalah silaturahim tidak boleh berhenti. Karena silaturahim itu adalah ajaran agama Islam dan bisa diterapkan sampai kapanpun. Hanya cara, sarana, dan medianya itu yang bisa berganti-ganti. Kondisi yang melingkupi kita masing-masing. Aku qauli hadza, wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Pak Wandi, monggo. Baiklah. Terima kasih Ustaz Farid yang telah memberikan pencerahan kepada kita bersama terkait dengan silaturahim, apapun kondisinya, ya tadi sudah diberikan tuntutan dari kisah-kisah Nabi ya, kita tetap selalu menjaga silaturahim ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya, biar ada komunikasi 2 arah, mungkin juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan agar lebih jelas, monggo. Bisa lewat chat atau resen, bila langsung. Itu ada yang sudah nanya lewat chat itu. Tanya beli madunya di mana. Madu asli. Kalau itu Pak Hafiz itu madu yang apa yang dimaksud itu? Madu yang asli apa madu yang KW? Belum lagi caranya membuktikan yang asli, yang tidak asli gimana, nanti beda lagi. Dibawa pulang. Kalau yang rumah marah itu asli. Saya ingin saya izin bertanya Ustadz. Monggo. Oke, jadi supaya saya nggak nanya guyonan aja, saya tak nanya agak serius juga. Jadi nyun sewu Ustadz, saya itu belum banyak membaca buku mengenai hadis ataupun sunnah mengenai sholat Jumat. Jadi pada saat
kita ini bersiap menghadapi era new normal, terus kondisi masjid di perumahan itu tetap menyarankan untuk tidak ada Jumatan, itu saya sempat ya ketemu dengan tetangga dan juga saudara yang berdiskusi kalau pemimpin kita dalam hal ini itu takmir itu sudah menyarankan untuk tidak Jumatan, ya mbok yo neko-neko golek sing Jumatan. Nah, itu beberapa kali seperti itu. Tapi secara pribadi, saya merasa tetap melakukan protokol dengan tidak berdekatan, terus menggunakan masker, dan tetap mencari masjid yang sholat Jumat. Tetapi pada saat ada pertanyaan, kalau ulil amri kita, dalam hal ini takmir, ataupun dalam hal ini mungkin seperti kajian ustadz-ustadz yang saya ikuti itu menyarankan tidak, lah awakmu mosok gak manut ambek pemimpinmu. Nah, itu nyun sewu. Saya menjawabnya seperti apa nggih, Ustaz? Matur nuwun, Ustaz. Kayaknya serius banget ini. Supaya ngimbangi pertanyaan tadi, Pak. Monggo bisa langsung Ustaz Farid. Nggih. Jadi kalau kata-kata ulil amri itu kan bisa dimaknai, kalau makna yang tafsir yang sesungguhnya di dalam wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum, ulil amri di situ adalah penguasa. Itu ulil amri dalam arti yang sesungguhnya yang dimaksud di ayat itu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul-Nya, dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita, penguasa, pemimpin, ulil amri itu ya ada di sekitar kita, meskipun tidak seperti makna penguasa tadi. Ulil amri di dalam keluarga, ya seorang ayah. Ulil amri di dalam masyarakat tertentu, ya pemimpin yang disepakati untuk menjadi pemimpin. Termasuk ulil amri dalam urusan pelayanan pengelolaan masjid, ya takmir masjid, kan begitu. Ini ulil amri dalam arti yang kecil-kecil, tidak seperti tadi. Nah, saya kira ulil amri kecil atau takmir masjid ini juga arahan dari ulil amri yang lebih tinggi, ulil amri di atasnya. Nah, sehingga ketika ada kebijakan di sebuah masjid yang didasarkan atas kondisi lalu melarang sebuah masyarakat untuk jamaah di masjid, ya kita ikuti. Kita ikuti. Bagaimana tinjauan syar'inya? Secara syar'i memang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk hadir di masjid. Dulu waktu itu adalah hujan, itu sholat fardu yang asalnya di masjid boleh dilakukan di rumah. Kembali ke situ. Terkait Jumatannya, memang ada hadis, man taroka salasa juma'in faqad kafar. Siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut, maka dia sudah kufur. Ada lagi maksiat, betul. Tapi itu bi ghairi udhrin. Meninggalkan 3 kali sholat Jumat berturut-turut tanpa uzur syar'i, itu yang dilarang. Tapi ketika ada uzur syar'i, itu dimaafkan secara syar'i. Saya sendiri di sini, di dekat rumah saya ini, jarak 2 rumah ada masjid, dan sholat jamaah di situ masih ada, dan Jumatan kemarin malah saya jadi khotibnya juga masih di situ. Kenapa? Karena di daerah sekitar saya ini masih dianggap steril. Bahkan polisi-polisi yang berjaga di perbatasan Gresik Lamongan itu Jumatannya ya bareng-bareng kita malah. Pak Camat karena ada di depan kantor camat ya jamaah di situ. Artinya dalam kondisi lingkungan kita, masjid kita masih steril dan wallahu a'lam masih bisa dikendalikan, kita bisa sholat di situ. Tetapi ketika
ada kebijakan dari pimpinan bahwa di sini tidak memungkinkan untuk ditunaikan sholat fardu atau sholat Jumat, kita ikuti. Dan begitu Mas Pak Hafid ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sama-sama. Ini Ustaz, untuk ada yang di chat itu nanya. Di chat Ustaz, yang hadis itu Ustaz. Oh iya. Tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keluarga sebelum berpisah. Betul. Idza tasafahal musliman tasaqqatat minhum adz-dzunub qabla an yaftariqa. Apabila ada dua orang muslim, tentu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, laki dan perempuan yang muhrim ini ya batasannya, bersalaman, maka dosa antara kedua orang itu berguguran. Ya, malah gugur semua dosanya. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemi ini? Apakah melalui WA, telepon, atau Zoom semacam ini juga bisa menggugurkan dosa? Nah, memang kita akui ada hal-hal yang awalnya wajib menjadi tidak. Seperti sholat di masjid tadi. Dalam kondisi normal, seorang laki-laki sholat fardunya di masjid. Dalam kondisi hujan lebat, jalan licin, atau dalam kondisi ada wabah penyakit menular, kewajiban itu gugur ke masjidnya, tapi sholat jamaah. Berarti sholat jamaahnya dapat, fadilah ke masjidnya tidak dapat. Itu saja sebenarnya. Ketika kita silaturahim, kita bisa bertatap muka dengan senyum, itu berpahala. Kita dapat memberikan nasihat dan mendengarkan nasihat, kita dapat. Apa yang tidak, jabat tangannya yang kita tidak dapat. Itu saja. Jadi ada yang tetap bisa didapatkan, ada yang tidak bisa didapatkan sesuai dengan kondisi tertentu. Adalah orang yang pertama mengulurkan tangannya kalau ketemu sahabatnya. Jadi beliau yang mengajak salaman. Bukan nunggu orang bungkuk-bungkuk di depannya. Enggak, beliau yang mengulurkan tangannya dulu. Yang kedua, beliau tidak mencabut tangannya dari genggaman orang tadi sebelum orang lain mencabut duluan. Selama orang itu tidak mencabut tangannya, Nabi tetap. Yang ketiga, ketika berjabat tangan, beliau meremasnya keras. Bukan sekedar nempel kayak salaman antri begitu, enggak, keras. Bahkan suatu ketika beliau berjabat tangan dengan seseorang yang tangannya itu lemes begitu. Apa kata Nabi? Anta bakhil. Pelit amat kamu ini. Jadi harus keras. Nah, ketika kita tidak bisa berjabat tangan seperti itu, itu berpahala, wajah ceria ketemu saudara itu berpahala, tausiah itu berpahala, insya Allah dari yang lain-lain masih dapat pahala. Monggo Pak Wandi. Baiklah, terima kasih Ustaz. Untuk selanjutnya ini ada yang rehen, mungkin Pak Khairi. Monggo Pak Khairi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Khairi. Ini saya belum pernah ketemu dan berkenalan dengan Pak Ustadz sebelumnya. Lewat Zoom. Pas begitu kemarin disampaikan Pak Anu, ini pondok Reva Islami, langsung saya ketemu di YouTube Pak. Wah ini pondok besar ya Reva Islami. Nah itu kemajuan teknologi, saya kira
sekali klik bisa langsung sampai Gresik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi teknologi itu menipu, Pak. Oh. Sebab kalau di foto, di zoom kelihatannya besar, tapi kalau datang sendiri pondoknya masih kecil. Alhamdulillah. Gini, Ustaz, ini mau sedikit tanya, Pak Ustaz. Kemarin itu ya kita ini kan pengen normal baru katanya ngaten. Terus lihat di YouTube loh, kalau di pesantren nanti rencananya begini gitu ya. Kalau yang mukim itu mungkin bisa dimulai dulu ya, mungkin karena kan tinggalnya di situ bareng-bareng. Tapi kalau yang keluar masuk itu mungkin. Nah, mungkin ini dari sisi ini Pak Ustadz, dari sisi pondok itu mungkin gimana Pak Ustadz ya? Kalau kadang-kadang kita juga perlu petunjuk itu mungkin untuk kita nantinya sharing atau mungkin kita Ustadz matur suwun kalau pesantren ini memang harus diperhatikan secara betul ya. Ketika kemarin pulang, pesantren ini juga perlu mendapat perhatian penuh karena ketika pandemi kemarin itu datang, kan posisi santri ada di dalam. Ketika pintu gerbang ditutup, penularan ke dalam itu bisa di stop. Nah, ketika mereka liburan dan mau pulang, itu juga ini hati-hati nih. Makanya banyak pesantren yang dipulangkan apa enggak, dipulangkan apa enggak. Karena ibaratnya mereka lepas dari karantina menuju alam bebas yang tidak bisa dikontrol. Itu. Nah sekarang ketika masuk tahun ajaran baru, itu muncul lagi persoalan itu. Ketika setelah mereka hidup bebas, sekarang mau masuk pesantren, sekian ribu orang ngumpul jadi satu. Ini kan perlu juga diantisipasi betul ini. Mereka akan kumpul di masjid bareng, di asrama bareng, makan bareng, tidur bareng, olahraga bareng. Ini juga perlu diwaspadai memang. Tapi Rasulullah SAW juga punya rambu dalam hal ini. Itu yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika Umar bin Khattab Amirul Mukminin mau datang ke Syam. Sementara di Syam yang gubernurnya adalah Abu Ubaidah, ini di situ sedang ada pandemi taun. Nah, Umar ini yang sudah kadung menempuh perjalanan jauh mau masuk, ini ditemui oleh Abu Ubaidah sang gubernur. Kalau maunya Abu Ubaidah, masuk aja langsung. Kan jauh-jauh dari Madinah, sudah di sini tanggunglah, ayo masuk ke Syam. Umar tidak, kan di Syam sedang ada wabah. Musyawarah panjang, ada perbedaan pendapat, Abdurrahman bin Auf datang. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, "Idza sami'ta ta'una bi ardin fala tadkhulu fiha." Kalau kamu di daerah, jangan masuk. Wa idza waqa'at bi ardin wa anta fiha fala takhruju minha. Tapi kalau wabah itu ada di suatu daerah yang kamu ada di situ, ya kamu jangan keluar. Nah, ini yang disebut dengan karantina dan seterusnya itu. Nah, ini menjadi pedoman pesantren. Kalau mau pulang dari pesantren kemarin itu harus betul-betul dipastikan steril. Sekarang mau masuk ke pesantren juga harus benar-benar steril. Maka ada kebijakan dari beberapa pesantren sekarang ini, rata-rata di pesantren ada Satgas COVID-19. Terutama pesantren yang santrinya ratusan ribuan itu sudah siap dengan itu. Mengkomunikasikan kepada orang tua agar minimal sepekan atau 2 pekan sebelum berangkat ke pesantren, santri ini harus karantina mandiri di rumah, tidak kemana-mana dulu. Tidak ke pasar, tidak ke mall, tidak jalan-jalan dulu.
Ini tergantung kesadaran orang tua dan keluarganya. Nanti ketika mau berangkat menuju pesantren, bisa keluar daerah, bisa keluar provinsi, harus ada surat keterangan bebas COVID dari puskesmas tempat. Harus begitu. Nah, nanti di pesantrennya juga sudah begitu. Masjidnya sudah dilakukan penyemprotan disinfektan, asramanya, ruang kelasnya, dapur umumnya, tempat-tempat kantor, dan seterusnya. Jadi kita akan masuk ke new normal, kata jenengan tadi, itu ya tidak mudah. Kalau mahasiswa SMA pakai masker bisa tahan. Kira-kira anak SD bisa tahan enggak pakai masker di kelas itu? Kira-kira kalau istirahat lalu kantin buka apa enggak desel-deselan itu lari ke kantin. Nah, ini ya yang penting kita maksimalkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kemudahan. Iya, matur suwun. Sami-sami, Khairi. Untuk selanjutnya mungkin Pak Wisin, Pak Wisin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Husin. Ya, saya ingin mohon pencerahan Ustaz terkait dengan sholat jamaah pada saat zaman Rasulullah tadi itu dengan adanya wabah taun tadi itu Ustaz. Nah, selama ini di lapangan saya beberapa kali di beberapa masjid itu ada yang kategorinya itu pada saat sholat rapat, kemudian setelah itu langsung berpisah lagi. Kemudian ada lagi yang sudah dibuat di setting dari awal memang berjarak Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz terkait dengan yang Rasulullah contohkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai landasan saja, karena wabah ini kan kita tidak bisa melihat secara kasat mata, bahkan kadang-kadang tidak bisa merasakan sendiri ada di dalam diri kita, maka yang terbaik adalah waspada, itu saja. Menghindari, waspada. Nah, untuk menghindar dan waspada inilah maka cara kebijakan masjid itu bisa berbeda. Intinya menghindari, intinya mewaspadai, tapi kebijakannya menghindari itu bisa berbeda. Ada yang tadi sholat jamaah dengan jarak 1 meter, ada yang jaraknya 1 sajadah, ada yang tidak berjarak, tetap rapat, setelah itu berpencar, kan begitu Bang? Memang suatu ketika ada rombongan orang-orang dari Bani Thaqif, pinggiran kota Madinah, datang kepada Rasul untuk berbaiat. Ada yang masuk Islam, ada yang sudah Muslim tapi menguatkan imannya lagi. Rombongan banyak. Biasanya mereka disalami, dirangkul oleh Nabi satu persatu. Pada saat mereka sedang antri berjabat tangan satu persatu itu, ada orang yang membisiki telinga Nabi bahwa, ya Rasul, ada satu orang di antara kami ini yang terkena penyakit judam. Judam ini saya lihat ada yang mengartikan lepra, ada yang mengartikan kusta. Itu yang penyakit yang memakan istilahnya ujung jari kaki dan jari tangan yang lama-lama habis itu. Memendek-mendek itu judam. Nabi tanya, yang mana orangnya? Ditunjukkan Nabi mendekat tapi tidak menyentuh orang itu. Belum gilirannya pas antrian didekati oleh Nabi tapi tidak disentuh. Apa kata Nabi? Qad baya'naka. Saya sudah terima baiatmu, farji. Kamu segera pulang. Artinya
ada orang-orang yang memang ketika sudah dipastikan dia berpenyakit itu, maka dia harus menghindari kerumunan. Ini yang sekarang disebut dengan physical distancing atau social distancing. Nah, dasarnya ada. Nah, untuk menerapkan inilah kebijakan takmir masjid itu kemudian berbeda-beda. Ada hadis lagi. Nabi jelas-jelas mengatakan, firru minal majdumin, firarakum minal asad. Larilah kamu, menghindarlah kamu, menjauhlah kamu dari majdumin. Orang-orang yang jelas-jelas teridentifikasi sakit judam yang tadi itu, yang tangan dan jari kaki dan tangannya lama-lama memendek habis itu. Larilah, menghindarlah dari orang yang sakit seperti itu, seperti kamu lari menjauh dari singa. Singa. Kita tidak dalam arti menganggap dia jelek, menganggap dia itu akhlaknya baik, enggak. Ini adalah cara memutus rantai penyebaran penyakit ini kepada orang lain yang sehat. Saya kira itu Pak Husni, jadi tujuannya sama, cuma cara menerapkannya yang berbeda-beda. Monggo Pak Wandi. Kayaknya mic-nya Pak Wandi mute itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, karena mungkin waktu ini sudah jam 11 lewat, kalau ada yang ingin bertanya, saya kasih kesempatan 1 kali orang, kalau masih ada barangkali. Baiklah, kelihatannya sudah jelas, Ustaz. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang disampaikan Ustadz dan kemudian didiskusikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan mohon kepada Ustadz Farid Taufir untuk menutup dengan doa, Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, Pak Wandi, Pak Ketua Departemen, Bapak Ibu dosen, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita pada saat pandemi waktu itu ya, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baros. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros. Baros itu penyakit belang-belang putih yang ada di kulit itu, baros. Wa a'udzubika minal junun. Aku berlindung kepadamu dari gila. Wa a'udzubika minal judam, dan aku berlindung kepadamu dari penyakit judam tadi itu. Jadi ini penyakit-penyakit yang penyembuhannya butuh waktu lama. Bisa jadi di satu daerah belum ditemukan obatnya, dan penyakit-penyakit yang dianggap oleh orang sekitarnya menjijikkan. Ini baros, junun, judam. Dan yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari seluruh penyakit yang berakibat buruk. Selain 3 ini, banyak penyakit-penyakit lain yang berakibat buruk. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan oleh Allah dari segala penyakit ini. Amin, amin. Baik, kita awali doa kita dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sami-sami. Kami kan tidak bisa berjabat tangan, bisa begini aja. Terima kasih Ustaz. Sami-sami. Sekaligus saya mohon pamit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.